fasilitator hari ini. Saya Ibu Ulfa. Jadi kita hari ini akan melakukan tutorial untuk pertemuan yang pertama. Jadi nanti kita akan membahas dari skenario yang pertama. Untuk kali ini kita akan membahas per step ya. Jadi step 1 sampai dengan 5 terlebih dahulu. Kemudian nanti di pertemuan kedua baru kita lanjut sampai ke step 7. Baik, sebelum kita memulai kegiatan tutorial hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelumnya saya absen dulu. Dwina Octavia, Andi Imroatus, Heni Nur Febiana, Hadir. Juliani Akbar, Hadir. Yulia Saputri, Hadir. Utami Wahyu, Rizky Yuda, Nur Latifah, Muhammad Iqbal, Rahma Nur Aisyah, M. Aidil Amullah, Awang Dharma. Baik, selanjutnya kita yang memandu untuk step 1 sampai 5 ada ketua dan nanti sekretaris yang mencatat hasil pertemuan kali ini. Siapa di sini yang ingin menjadi ketua? Silakan angkat tangan. Baik, siapa namanya? Latifah. Sekretaris pertama? Siapa namanya? Juliani Akbar. Yang sekretaris kedua? Ya. Dwina. Oke, baik. Sudah ada ketua dan sekretaris untuk pertemuan pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada ketua untuk memandu proses tutorial pertemuan hari ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, karena kita sudah mendapatkan skenario-nya, apakah teman-teman ada yang ingin membacakan skenario? Saya. Ya, silakan Iqbal. Baik, saya membacakan kasusnya. Seorang laki-laki usia 60 tahun dibawa ke ruangan gawat darurat dengan keluhan sesak napas berat. Sejak lama penderita berobat dengan hipertensi tapi tidak teratur dan penderita pernah mengalami infak miokard sebelumnya. Sekitar seminggu sebelum masuk rumah sakit, dia mengeluh nyeri dada substernal lebih dari 30 menit. Dan sejak itu dia mengeluh sering sesak napas dan semakin berat. Penderita hanya bisa tidur dengan 3 bantal dan sering terbangun tengah malam akibat sesak. Pada pemeriksaan fisik didapatkan titik edema pada ekstremitas bawah. Terdapat distensi vena jugularis, tekanan darah 150/100 mmHg, denyut jantung 115 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan saturasi oksigen 88%. Penderita pucat dan berkeringat dingin. Pada pemeriksaan auskultasi ditemukan ronci basah pada kedua basal medial paru. Terdengar S3 dan S4. Tidak terdengar bising jantung. Pada pemeriksaan EKG, salah satu kelainan yang ditemukan adalah adanya gelombang Q patofisiologi di sandapan V1 sampai V4. Oke, terima kasih Muhammad Iqbal. Selanjutnya kita langsung saja ke step pertama, yaitu menyebutkan kata-kata asing atau teman-teman bisa menyebutkan kata-kata yang kurang dipahami. Jadi silakan teman-teman untuk memberikan pendapatnya. Oke, Amah. Distensi vena jugularis.
Selanjutnya Diana. Ya, ronci basah. Apakah ada lagi? Oke, untuk selanjutnya dari dua kata asing tersebut, teman-teman apakah ada yang ingin menjawab? Saya Oh ya, Muhammad Iqbal. Saya ingin juga menjawab yang ronci basah. Jadi ronci basah itu di mana saluran pernapasan kita terbentur dengan cairan yang berada dalam saluran pernapasan sehingga suara pernapasan kita itu berisik. Terima kasih. Untuk pertanyaan, Ya, saya. oke, mau Juliana dulu. Ya, jadi sepengetahuan saya tentang distensi vena jugularis ini adalah adanya tekanan di vena jugularis yang terdapat di daerah leher, jadi kayak menonjol gitu. Oke. Untuk step pertama sudah jelas ya. Kita langsung saja ke step 2, yaitu mengidentifikasikan permasalahan dalam berupa pertanyaan. Jadi di sini teman-teman bisa memberikan pertanyaan. Oke, Julia. Mengapa pasien bisa mengalami distensi vena jugularis? Apakah ada lagi? Oke, Umar. Mengapa pasien hanya bisa tidur dengan 3 bantal? Oke, untuk pertanyaan sudah terkumpul 4 pertanyaan. Selanjutnya kita masuk ke step ketiga, yaitu kita menjawab pertanyaan yang ada di step 2, tetapi secara garis besarnya saja dengan singkat dan jelas. Untuk pertanyaan pertama, apakah teman-teman ada yang ingin menjawab? Saya. Oke, Hemi. Ya, pertanyaan yang mengapa pasien mengalami distensi vena jugularis itu karena terjadinya peningkatan tekanan vena sentral yang menggambarkan tekanan di dalam vena cava. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah ada yang ingin menjawab? Saya Oke, Muhammad Iqbal. ya. Jadi pasien itu hanya bisa tidur dengan 3 bantal karena dia itu sesak napas dan napasnya itu terasa berat. Terus juga pada malam hari dia sering terbangun akibat dari sesak napas tersebut. Oke, karena semua jawaban sudah terjawab, kita akan masuk ke step 4, di mana di sini kita menganalisis permasalahan. Jadi teman-teman bisa menjawab secara detail. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab secara singkat. Salah satunya, apabila pasien mengalami gangguan jantung, itu hanya bisa menggunakan 1 atau 2 bantal karena pasien dapat sesak napas dan nyeri dada. Nah, di sini apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban atau berpendapat? Oke, karena tidak ada di sini, saya akan memberikan pendapat saya. Nah, pada pasien mengalami gangguan jantung itu mengalami beban kerja jantung yang berat, sehingga dianjurkan pasien menggunakan 3 bantal atau semipaular untuk mengurangi beban kerja jantung dan status hemodinamik. Lalu karena oksigen di dalam paru itu meningkat dan dapat mempermudah pasien bernapas. Dan untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup ya? Kalau begitu kita langsung saja ke step 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 5, yaitu menetapkan LO atau rating objektif. Di sini apakah teman-teman ada yang ingin berpendapat? Saya. Oke, Diana. Yang pertama itu seperti definisi
untuk penata laksanaan farmakologi dan non farmakologi. Lalu apakah ada lagi? Komplikasi empat. Komplikasi. Lalu apakah ada lagi? Oke, Bang. Mungkin bisa ditambahkan diagnosis perawatan di ladang ini. Apakah ada lagi? Oke, langsung perawatan. Apakah ada lagi? Kalau begitu, untuk LO-nya sudah didapatkan 5 LO. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan ke Ibu Ulfa. Baik, terima kasih kepada Nurul selaku ketua yang sudah memandu pertemuan pertama kita kali ini, step 1 sampai 5. Jadi kita sudah mendapatkan 5 LO yang kemudian kalian bawa untuk belajar mandiri di step 6. Jadi nanti silahkan dicari referensinya dari buku, jurnal terupdate, dan konsultasi pakar. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Terkait step 6? Cukup. Jadi nanti kalian cari ya untuk yang dari step 5 ini. Setelah itu kita ketemu lagi di pertemuan kedua untuk membahas di step 7. Silakan dibawa buku referensinya dan sumber-sumber yang sudah didapat. Baik, karena sudah selesai dan tidak ada yang ditanyakan, kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk pertemuan kedua di tutorial kali ini. Jadi kita hari ini lanjut untuk step 7. Semua sudah membawa bahan referensi sesuai dengan LO yang ditetapkan di pertemuan sebelumnya. Sudah siap dengan jawabannya. Jadi sebelumnya di step 5 kita ada 5 LO ya. Jadi semua sudah ada jawabannya. Baik, sebelum dimulai kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ketua untuk memandu perjalanan step 7 di pertemuan kedua kali ini. Silakan kepada Rahmat Bintang. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk ke step 7. Step 7 ini kita menjawab pertanyaan yang sudah kita tetapkan di step 5. Nah, dari 5 step tersebut, apakah teman-teman ada yang ingin menjawab? Saya. Oke, Bu Ina. Saya mendapatkan LO kemarin di divisi limpa nyokat. Jadi di sini limpa nyokat itu biasa dikenal dengan serangan jantung. Proses di mana jaringan miokard mengalami kerusakan dalam jantung yang mengurangi suplai darah adekuat karena penurunan aliran darah koroner. Penyebab penurunan aliran darah disebabkan shock. Karena tanpa darah jaringan akan kehilangan oksigen dan mati. Terima kasih. Oke, apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, semua pertanyaan sudah dijawab ya. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke Ibu Ulfa. Baik, terima kasih.
kasih kepada Wak selaku ketua. Jadi kita sudah pada step akhir ya, sudah melaporkan hasil belajar mandirinya dan 5 LO sudah terjawab semua. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Sudah mendapatkan semua jawabannya ya, jadi Iya. tidak masalah lagi. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.